Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Ratu Mukaromah dengan NIM 2205353 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai model perencanaan pembelajaran sistematis pada mata kuliah perencanaan pembelajaran ekonomi. Langkah-langkah model perencanaan pembelajaran sistemis terdiri dari beberapa poin. Poin pertama yaitu identifikasi tugas-tugas. Identifikasi tugas-tugas merupakan kegiatan merancang suatu program pembelajaran yang harus dimulai dari identifikasi tugas-tugas yang menjadi tuntutan suatu pekerjaan. Karena itu perlu dibuat suatu job description secara tepat dan lengkap berdasarkan tuntutan pekerjaan itu. Selanjutnya ditentukan peranan-peranan yang harus dilaksanakan sehubungan dengan job tersebut yang menjadi titik tolak untuk menentukan tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh siswa. Yang selanjutnya yaitu analisis tugas. Tugas-tugas yang telah ditetapkan secara dimensional dijabarkan menjadi seperangkat tugas yang lebih terperinci. Nah, setiap dimensi tugas dijabarkan sedemikian rupa yang mencerminkan segala sesuatu yang harus dikerjakan oleh siswa. Yang ketiga yaitu penetapan kemampuan. Langkah ini sejalan dengan langkah yang ditetapkan sebelumnya. Setiap kemampuan hendaknya didasarkan pada kriteria kognitif, afektif, dan performance, serta produk dan eksploratoris. Tentu saja kemampuan-kemampuan yang diharapkan itu harus relevan dengan tuntutan kerja yang telah ditentukan. Yang keempat, spesifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Hal-hal tersebut ditampilkan sebagai kriteria kognitif, afektif, dan juga performance. Setiap kemampuan yang perlu dimiliki dirinci menjadi pengetahuan apa, sikap-sikap apa, dan keterampilan-keterampilan apa yang perlu dimiliki oleh setiap siswa. Yang kelima yaitu identifikasi kebutuhan pembelajaran. Langkah ini merupakan analisis kebutuhan pembelajaran. Artinya, jenis-jenis pembelajaran yang sewajarnya disediakan dalam rangka mengembangkan kemampuan-kemampuan yang telah ditetapkan seperti kegiatan belajar teoretik dan juga praktek. Yang selanjutnya yaitu perumusan tujuan. Tujuan-tujuan program atau tujuan pembelajaran ini masih bersifat umum sebagai tujuan kurikuler dan tujuan instruksional umum. Tujuan-tujuan yang dirumuskan harus koheren dengan kemampuan-kemampuan yang hendak dikembangkan kepada siswa. Tujuan pembelajaran ini disusun dengan menggunakan kata-kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur nantinya melalui pelaksanaan evaluasi. Yang ketujuh, kriteria keberhasilan program. Kriteria ini merupakan indikator keberhasilan suatu program. Keberhasilan itu ditandai oleh ketercapaian tujuan-tujuan atau kemampuan yang diharapkan. Tujuan-tujuan program dianggap tercapai jika lulusan dapat menunjukkan kemampuan melaksanakan tugas yang telah ditentukan dengan baik. Yang kedelapan, organisasi sumber-sumber belajar. Langkah ini menekankan pada materi pelajaran yang akan disampaikan sehubungan dengan pencapaian tujuan kemampuan yang telah ditentukan. Komponen ini juga berisikan sumber materi dan objek masyarakat yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi. Yang selanjutnya yaitu pemilihan strategi pembelajaran. Analisis pada langkah ini adalah penentuan strategi dan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan kemampuan yang diharapkan. Perlu dirancang kegiatan-kegiatan pembelajaran dalam kegiatan tatap muka, kegiatan berstruktur dan kegiatan mandiri, serta kegiatan-kegiatan pengalaman lapangan yang relevan dengan bidang yang bersangkutan. Strategi pembelajaran terpadu dapat menunjang keberhasilan program pembelajaran ini, di samping strategi pembelajaran remedial.
Yang selanjutnya yaitu uji lapangan program. Uji coba program yang telah didesain dimaksudkan untuk melihat kemungkinan keterlaksanaannya. Melalui uji coba secara sistematis dapat dinilai hingga kemungkinan keberhasilan. Jenis kesulitan yang pada gilirannya memberikan informasi balikan untuk perbaikan program. Yang ke-11 yaitu pengukuran reliabilitas program. Pengukuran ini sejalan dengan pelaksanaan uji coba program di lapangan. Berdasarkan pengukuran itu dapat dicek sejauh mana efektivitas program pembelajaran, validitas dan reliabilitas alat ukur, dan efektivitas sistem instruksional. Informasi pengukuran dapat dijadikan umpan balik untuk perbaikan dan penyesuaian program. Nah, yang selanjutnya yaitu perbaikan dan penyesuaian program. Langkah ini merupakan tindak lanjut setelah dilaksanakannya uji coba dan pengukuran. Perbaikan dan adaptasi program barangkali diperlukan guna menjamin konsistensi, koherensi, dan monitoring sistem. Dan selanjutnya memberikan umpan balik kepada organisasi sumber-sumber, strategi pembelajaran, dan juga motivasi belajar. Nah, selanjutnya yaitu pelaksanaan program. Pada tingkat ini perlu dirancang dan dianalisis langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka pelaksanaan program. Langkah ini didasari oleh suatu asumsi bahwa rancangan program yang telah didesain secara cermat dan telah mengalami uji coba serta perbaikan dapat dipublikasikan dan dilaksanakan dalam sampel yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu monitoring program. Sepanjang pelaksanaan program perlu diadakan monitoring secara terus dan berkala untuk menghimpun informasi tentang pelaksanaan program. Kegiatan monitoring hendaknya didesain secara analisis. Mungkin selama pelaksanaan masih terdapat aspek-aspek yang perlu diperbaiki dan diadaptasikan. Dengan demikian diharapkan pada akhirnya dikembangkan suatu program yang benar-benar sinkron dengan kebutuhan lapangan dan memiliki kemampuan beradaptasi.